Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya, isi kepala gue ribut banget? Kenapa tiap hari rasanya kayak perang sama pikiran sendiri? Kenapa gue susah banget buat diam, bahkan cuma 5 menit aja? Padahal nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ganggu. Tapi tetap aja, suara-suara itu terus muncul. Gue nggak cukup baik. Kayaknya semua orang lebih bahagia dari gue. Gue harus cepet sukses, kalau enggak, gue gagal. Kenapa gue gini-gini aja sih? Kalau kamu ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendiri. Ada jutaan orang di luar sana yang juga sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Tapi sayangnya, mereka diam, nggak ada yang cerita. Karena kalau cerita, takut dianggap overthinking, takut dibilang terlalu sensitif, takut dicap lemah. Padahal, lelah itu nyata, berat itu ada, dan pikiran manusia nggak sesederhana itu. Bayangin kalau pikiran kamu itu seperti playlist musik. Setiap hari, playlist itu muter otomatis di kepala. Isinya campuran antara kenangan masa lalu, tekanan masa kini, dan ketakutan masa depan. Dan sayangnya, kebanyakan dari kita nggak sadar bahwa lagu-lagu yang diputar di kepala itu banyak yang menyakitkan. Lagu tentang rasa bersalah, lagu tentang luka yang belum sembuh, lagu tentang penyesalan, tentang kegagalan, tentang kehilangan. Dan lagu itu muter terus, tanpa henti, tanpa jeda, sampai kita sendiri nggak bisa bedain apakah ini pikiran atau kutukan. Tapi coba bayangin ini, gimana kalau playlist itu bisa kamu atur ulang? Gimana kalau kamu bisa skip lagu-lagu yang bikin sakit? Gimana kalau kamu bisa nyusun ulang isi kepala dengan lagu yang lebih menenangkan? Bukan berarti kamu menolak kenyataan, tapi kamu memilih untuk berdamai, bukan dengan cara melupakan, tapi dengan cara memahami. Dan itu semua dimulai dari satu pertanyaan penting. Siapa yang mengontrol pikiran kamu? Kamu, atau kenangan lama yang belum kamu beresin? Tapi sebelum kamu mulai mengubah isi kepala, ada satu hal penting yang perlu kamu tahu. Bahwa apa yang kamu alami bukan kesalahanmu. Overthinking, rasa cemas, luka batin, pikiran-pikiran negatif. Itu semua bukan muncul karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah terluka. Dan luka itu belum sempat kamu rawat. Kamu tumbuh dalam lingkungan yang mungkin tidak mengajarkan bagaimana cara memproses emosi. Kamu mungkin diajari untuk menjadi kuat, tapi bukan untuk menjadi sadar. Kamu dididik untuk tahan banting, bukan untuk jujur pada diri sendiri. Jadi wajar kalau kamu bingung. Wajar kalau kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Wajar kalau kamu merasa sendirian. Dan wajar juga kalau kamu merasa capek banget. Karena kamu tidak hanya lelah secara fisik, tapi juga secara mental. Kamu sedang membawa beban yang nggak kelihatan, tapi sangat berat. Maka sebelum kamu mengubah pikiranmu, izinkan dulu dirimu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk beristirahat. Berhenti menyalahkan diri, berhenti berpura-pura kuat, berhenti menutupi luka dengan produktivitas. Karena healing bukan soal memperbaiki diri agar jadi sempurna, tapi tentang menerima bahwa kamu juga manusia yang bisa terluka dan bisa sembuh. Sekarang mari kita bicara tentang satu hal yang jarang dibahas. Suara dalam kepala. Apa isi suara itu setiap hari? Coba kamu dengarkan. Apakah dia mendukungmu atau justru terus mengkritikmu? Apakah dia berkata, "Ayo, kamu bisa," atau malah, "Sudahlah, kamu gak akan pernah cukup"? Kalau suara dalam kepalamu seperti musuh, bagaimana mungkin kamu bisa merasa aman, bahkan di dalam diri sendiri? Dan kalau kamu gak merasa aman di dalam pikiranmu sendiri, gak peduli seberapa sukses, seberapa cantik, seberapa disukai orang lain, kamu tetap akan merasa kosong. Itulah sebabnya perjalanan penyembuhan pikiran dimulai bukan dari mengubah dunia luar, tapi dari membangun ulang rumah di dalam kepala sendiri. Sebuah rumah yang isinya bukan suara bentakan, tapi suara pengertian. Bukan suara yang menekan, tapi suara yang memeluk. Dan proses membangun ulang rumah itu dimulai dari membongkar narasi lama. Narasi seperti,
Aku harus sempurna agar dicintai. Kalau aku gagal berarti aku nggak layak. Aku harus kuat terus, nggak boleh kelihatan rapuh. Padahal yang paling dibutuhkan manusia bukan jadi sempurna, tapi merasa diterima. Dan siapa yang paling pertama harus menerima dirimu? Bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Jadi kalau selama ini kamu berharap ada orang yang datang dan berkata, kamu cukup, kamu berharga, kamu nggak apa-apa walau nggak selalu kuat. Hari ini, coba kamu yang mengatakannya. Kamu boleh bilang pelan, sambil menangis, sambil merasa nggak yakin, sambil merasa aneh. Tapi ucapkan, karena kamu sudah terlalu lama diam, kamu sudah terlalu lama mendengar suara yang menyakiti. Saatnya kamu mendengar suara yang menyembuhkan. Dan suara itu bisa berasal dari dirimu sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan dalam proses ini, yaitu tindakan kecil. Banyak orang berpikir bahwa mengubah pikiran harus dengan cara yang besar, seperti pindah kota, ganti pekerjaan, atau mulai hidup baru. Padahal, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari, yang gak terlihat, tapi dampaknya luar biasa. Seperti mengucap terima kasih pada diri sendiri setelah hari yang berat. Memaafkan kesalahan kecilmu, alih-alih memarahi diri sendiri. Mengganti kata-kata bodoh banget sih gua dengan, oke, aku belajar dari ini. Menulis satu kalimat afirmasi sebelum tidur. Kedengarannya remeh ya, tapi hal kecil itulah yang perlahan mengubah jalur pikiranmu. Otak manusia punya sesuatu yang disebut neuroplastisitas. Artinya, otak bisa berubah, terus membentuk ulang jalur pikirannya. Dan cara kamu berpikir hari ini bisa menjadi pola tetap di masa depan. Kalau kamu terus melatih otakmu untuk memikirkan yang buruk, dia akan jadi ahli dalam menciptakan kekhawatiran. Tapi kalau kamu mulai melatihnya untuk berpikir penuh kasih dan pengertian, dia juga bisa jadi ahli dalam menciptakan kedamaian. Itu bukan mimpi, tapi itu ilmu. Dan kamu gak harus nunggu jadi orang hebat dulu untuk mulai. Justru kamu bisa mulai hari ini dengan apapun yang kamu punya. Tapi tenang, perjalanan ini bukan tentang jadi positif setiap saat, bukan juga tentang menolak rasa sakit. Kadang kamu akan jatuh lagi ke pikiran negatif, kadang kamu akan merasa putus asa lagi, kadang kamu akan merasa kemajuanmu sia-sia, dan itu nggak apa-apa. Karena proses menyembuhkan pikiran bukan jalan yang lurus, tapi seperti spiral. Kadang kamu merasa kembali ke titik awal, tapi sebenarnya kamu sedang naik ke level pemahaman yang lebih dalam. Yang penting adalah kamu sadar, kamu kembali, kamu tetap berjalan. Karena orang yang menyembuhkan pikirannya bukan orang yang gak pernah jatuh, tapi orang yang berani bangkit setiap kali pikiran mencoba menjatuhkan. Sekarang bayangkan beberapa tahun dari sekarang, kamu bangun pagi, dan suara pertama di kepalamu berkata, hari ini mungkin gak sempurna, tapi kamu cukup. Kamu pernah terluka, tapi kamu juga penyembuhnya. Kamu gak harus tahu semua jawabannya sekarang. Cukup lanjutkan satu langkah. Bayangkan hidup dengan pikiran seperti itu. Pikiran yang jadi teman, bukan musuh. Itu mungkin. Dan kamu sedang menuju ke sana. Jadi mulai sekarang, kalau pikiranmu mulai memutar ulang playlist yang menyakitkan, kamu bisa berhenti sejenak. Lalu berkata pada dirimu, playlist ini bukan aku. Ini hanya cerita lama yang belum aku ganti. Dan hari ini, aku pilih lagu yang baru. Lagu yang berisi harapan. Lagu yang berisi keberanian. Lagu yang pelan-pelan membantu kamu berdamai dengan isi kepalamu sendiri. Karena di balik semua luka, semua overthinking, semua ketakutan, kamu hanya ingin satu hal, yaitu rasa damai. Dan rasa damai itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dari cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Dari cara kamu memperlakukan pikiranmu. Mulailah dari sana. Karena di dunia yang sibuk ini,
Rumah teraman yang kamu miliki adalah pikiran yang memelukmu, bukan yang menghukummu. Dan ingat bahwa kamu bisa mengubah playlistnya. Kalau kamu sampai di akhir video ini, mungkin karena ada bagian dari dirimu yang ingin sembuh, yang lelah menjadi kuat terus, yang ingin dipeluk, meski hanya lewat suara ini. Dan untuk bagian dari dirimu itu, aku ingin bilang, kamu gak sendirian, kamu gak rusak, dan kamu tetap berharga, bahkan saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Sekarang tutup mata sebentar, tarik napas, dan ucapkan ini dalam hati. Hari ini aku pilih lagu yang baru, yang tidak menyakiti, tapi menyembuhkan.